Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah atas rahmat kesehatan dan keselamatannya, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Di sini, saya Maria Yohana Bare Fernandes dengan NPM 2020-215057 akan mempresentasikan tugas mata kuliah membaca tentang kebiasaan membaca. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang arti dari kebiasaan membaca. Kebiasaan ialah kegiatan atau sikap, baik fisik maupun mental, yang telah membudaya dalam suatu masyarakat. Sedangkan membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan. Jadi, kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang. Dari segi kemasyarakatan, kebiasaan membaca ialah kegiatan membaca yang telah membudaya dalam suatu masyarakat. Berikutnya, membentuk kebiasaan membaca efisien. Membentuk kebiasaan membaca efisien memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, usaha-usaha pembentukannya hendaknya dimulai sedini mungkin dalam kehidupan, yaitu sejak masa anak-anak. Berikutnya, manfaat membentuk kebiasaan anak. Usaha yang dapat dilakukan pada taraf permulaan dapat merangsang daya visual dan motoris anak, walaupun hanya sekedar mengenali buku saja. Usaha yang baik untuk membentuk kebiasaan membaca efisien pada anak yaitu: yang pertama, pada usia 2,5 sampai 3 tahun. Akan baik pengaruhnya jika anak diberikan buku-buku bergambar. Apalagi anak didorong untuk membuka dan melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku tersebut, serta menyebut nama gambar-gambar itu. Pada usia 3-4 tahun, anak dapat mulai diajar untuk mengenali tulisan, misalnya nama-nama gambar. Yang ketiga, pada usia 3-5 tahun, sebaiknya berceritalah kepada anak sebelum tidur atau di waktu-waktu tertentu. Pada usia ini juga dapat merupakan usaha untuk menambahkan minat membaca, asal selalu diberitahu bahwa cerita itu dapat juga dibaca dalam buku. Yang kedua, menyediakan buku-buku cerita anak di rumah dan sesekali dibacakan kepada anak sebagai ganti bercerita. Dan perlu diingatkan, pada waktu anak sudah dapat membaca, cara atau teknik yang dipergunakan oleh anak dalam membaca perlu diperhatikan, sehingga cara-cara yang tak efisien tidak berkembang menjadi kebiasaan. Berikutnya, membentuk kebiasaan membaca efisien pada usia dewasa. Pada usia dewasa, pengembangan minat dapat dilakukan dengan disiplin diri. Dapat dimulai dengan membaca materi bacaan yang mudah dan menarik setiap hari, misalnya setengah jam. Yang kedua, waktu membaca semakin ditingkatkan. Bahan-bahan bacaan dapat diganti dengan bahan-bahan non-fiksi. Yang ketiga, yang terpenting adalah mendisiplinkan diri agar setiap hari harus membaca bahan bacaan tertentu. Bukan hanya surat kabar, tetapi juga buku-buku. Berikut ini
Ada beberapa tips untuk menghilangkan kebiasaan buruk saat membaca. Yang pertama, hindari membaca dengan keras kata-kata dalam kepalamu. Menghindari membaca keras dengan cara membuat mulutmu sibuk seperti mengunyah permen karet, bersiul, atau apapun. Mencegah diri sendiri mendengar kata-kata di kepala saat kamu membaca akan sedikit lebih susah, namun dapat dilakukan dengan konsentrasi, latihan, dan kesabaran. Yang kedua, hindari membaca kata per kata. Hal umum lain yang memperlambat kecepatan bacamu dengan signifikan adalah membaca setiap kata secara terpisah. Sebaiknya mencoba membaca dengan bagian. Yang ketiga, hindari pergerakan mata yang tidak efisien. Saat anak-anak belajar membaca, mereka diajari untuk melihat setiap kata masing-masing sebelum berpindah ke kata selanjutnya. Namun, mata kamu dapat mengambil lebih banyak informasi dari satu kata dalam satu waktu, atau sebenarnya hingga 4 atau 5 kata. Jadi, praktek ini membuat proses membaca menjadi jauh lebih tidak efisien. Yang keempat, cobalah membuat wajah kamu lebih tenang. Pandanglah teks dengan santai saat membaca. Hal ini memungkinkan kamu membaca lebih banyak sekaligus. Cobalah menyerap setidaknya 4 kata sekaligus sebelum memindahkan mata kamu pada kumpulan kata lainnya. Selain itu, kamu juga harus mencoba menggunakan peripheral vision saat membaca. Hal ini memungkinkan kamu membaca hingga akhir kalimat tanpa perlu memfokuskan ulang pandangan kamu, dan hal ini menghemat waktu kamu. Yang kelima, hindari regresi. Regresi adalah proses membaca sebuah bagian atau kalimat 2 atau 3 kali berturut-turut, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, cara tepat untuk menghindari hal ini dengan menggunakan penunjuk untuk menandai tempat kamu saat membaca, baik dengan jari, pena, atau kartu indeks. Yang keenam, hindari gangguan. Membacalah di lingkungan yang sepi dan tenang, di mana bacaan kamu adalah fokus kamu, dan jangan mencoba melakukan hal lain. Membaca di lingkungan yang sepi dan tenang seperti di kamar atau di ruang belajar, atau bisa juga di perpustakaan. Kesimpulan, kebiasaan membaca merupakan sesuatu yang penting dan fundamental yang harus dikembangkan sejak dini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, dalam upaya meningkatkan intelektualitas. Minat membaca harus melekat pada diri setiap siswa maupun mahasiswa untuk meningkatkan inteligensi dalam rangka menuju masyarakat informasi dalam menyongsong dunia tanpa batas atau globalisasi. Karena membaca memiliki peran yang sentral dalam pengembangan masyarakat, maka budaya baca harus ditanamkan sedini mungkin melalui pendidikan informal atau dalam lingkungan keluarga. Membaca adalah tuntutan dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Kebiasaan membaca buku dapat menjadi suatu kultur dalam masyarakat untuk meningkatkan intelektualitas dalam memecahkan suatu masalah. Mahasiswa adalah agent of change yang dituntut untuk dapat membangun budaya baca sebagai identitas dan pengembangan masyarakat di era globalisasi ini.
Dan untuk menjadi masyarakat yang dihormati serta yang bertanggung jawab, para mahasiswa maupun siswa harus berusaha dalam meningkatkan minat bacanya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.